Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Nurul Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, mengizinkan kepada kita, meridai kepada kita, meringankan kepada kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan di atas itu semoga kita diberi istiqomah. Ini karena masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan demi Ramadan, dan mengulang demi mengulang, peringatan demi peringatan, lebaran demi lebaran, dan insyaallah umur kita diberikan keberkahan Allah, dan menjadikan kita termasuk orang yang berhasil beribadah kepada Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang ada beberapa kalimat kita dengar dari seseorang, dari orang ahli hikmah, dari orang yang pintar, dari orang ulama, bahkan dari hadis Rasulullah SAW, apalagi dari Al-Quranul Karim, bisa menggugah hati seseorang, bisa menghidupkan hati seseorang, bisa merubah perangai seseorang, perbuatan seseorang, masa depan seseorang, karena kalimat-kalimat yang dikeluarkan. Dulu saya pekerja keras, bertemu dengan Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Datang beliau ke Tanggul sini, saya masih umur 18 tahun waktu itu. Beliau berkata kepada saya, "Ya Hashim, kalau kamu cari batu, di mana saja kamu bisa. Tapi kalau kamu cari permata, kamu harus kerja keras." Saya berpikir ucapan beliau, maksudnya apa? Kalau sampai cari batu, cari uang, di mana saja orang kerja bisa. Di pelosok-pelosok sampai mau kerja bisa. Tapi kalau kamu cari ilmu, kau harus berjuang. Kau harus bekerja keras. Kau harus memeras keringatmu. Itu ucapan merasuk dalam hati saya, seakan-akan beliau baru kemarin berucap. Kenapa saudara? Karena hati ini saudara, saat hati ini betul-betul siap untuk menerima hikmah, maka kalimat hikmah itu akan dengan mudah masuk dalam hati. Ingat, kalau sampai pandai konsentrasi fokus mendengar, maka sampai akan pandai memahami ucapan seseorang. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan inna sam'a wal absara wal af'idah, bahwasanya pendengaran, penglihatan, hati, mereka ini semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini kita bahas, kenapa Allah taala mendahulukan inna sam'a wal absara? Kenapa didahulukan kuping? Karena bayi sebelum dia mengerti dunia, melihat pertama yang dibuka oleh Allah adalah kupingnya, sehingga terbiasa mendengar ucapan orang-orang terdekatnya, terutama ibunya. Baru mulai setelah 40 hari melek, ternyata yang dilihat adalah ibunya, orang yang menyusuinya, orang yang mencintainya. Awalnya adalah dari sama, saudara. Di sini saudara, pagi hari ini pembahasan adalah bagaimana kalimat-kalimat yang mulia keluar, mutiara-mutiara itu keluar dari lisan dan bibir yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi,
Dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia biang keroknya kesalahan dan kehancuran. Hubbud dunya sumber dari segala macam permasalahan kalau orang itu cinta terhadap dunia. Saudara, dunia jangan ditaruh di hati, tapi jangan jauh-jauh dari tangan sampean. Orang kalau sudah dunia dijadikan segalanya, sebelum saya membahas lebih jauh, apa makna dunia? Dunia dari kata dani, yang rendah, yang hina, yang di bawah. Banyak orang keluar agamanya karena dunia. Banyak orang memutuskan hubungan famili karena dunia. Banyak ayah memutuskan hubungan, anak memutuskan hubungan karena urusan dunia, karena daninya. Sumber dari segala macam petaka sedang. Di Malang ada satu orang, bukan di kitab ini, bukan kejadian yang kita hidup di zaman sekarang. Saya pernah bermalam di rumahnya orang itu. Waktu itu saya sebelum ke Madinah. Ada seorang ayah ribut dengan anaknya gara-gara rumah sarang burung. Anak ini merawat rumahnya ayahnya, dirawat sampai masuk burung, sarang burungnya, sampai ngunduh banyak. Ayahnya bilang, ini bagi-bagikan saudara-saudaramu. Anaknya pengkul lah anaknya. Maka nampianika mandi anak ajarin agama. Mereka sekolah di kita, mereka kenal pula. Gak bisa, baik saya yang biayai, saya yang ini, saya yang biasa lah pagi, saya masakan dia, nak kan saya baru dia pak, nak saya paling rajin dia pak. Mereka paling masakan, memang rumah dia. Kalau sampai tidak didik betul, nanti akan mengakibatkan kehancuran dalam keluarga itu. Di mana-mana nih banyak seperti itu. Sampai-sampai zaman jahiliyah itu, mohon Pak Dika, kalau seorang ayah ini punya istri banyak, meninggal ayahnya, dikawin itu mantan-mantan istri ayahnya. Begitu Islam datang, cahaya Islam datang, wala tankihu ma nakaha bihi aba'ukum. Enggak boleh sudah. Jangan kau nikahi mantan-mantan istri ayahmu, bukan ibunya maksudnya, mantan istrinya. Enggak boleh sudah. Karena itu perbuatan yang sangat keji. Sudah ribut tidak mau dengar. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bapaknya dimasukkan ke pengadilan. Coba, durhaka tidak? Durhaka tidak? Karena ini mencintai dunia lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke persidangan bapaknya. Dia punya pabrik sarung, dia kaya raya anaknya ini. Bapaknya yang dulu tidak makan kecuali melihat anak ini makan. Bapaknya yang dulu tidak pakai pakaian kecuali anak ini berpakaian dulu. Bapaknya tidak tidur kecuali anak ini tidur. Bapaknya kalau sakit berusaha cari obat sekalipun dirinya sakit tidak dipedulikan. Falamma balagta sinnal ladzi kunta fihi amil. Tak kala telah sampai usia yang saat itu ayahmu mengharapkan engkau berbuat baik padaku. Ja'alka jazai ghilzatan wa fidadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddil. Wahai anakku, tak kala aku tunggu kau dari kecil remaja sampai kau dewasa. Setelah kau berhasil, aku menunggu balasanmu nak. Aku menunggu berbaktimu nak kepadaku. Ternyata yang didapatkan kekasaran, dimasukkan ke dalam pengadilan, diperkarakan, bapaknya diperkarakan saudara. Coba sampai dimasukkan. Kalau engkau tidak ingin berbakti kepadaku, berbuatlah sebagaimana tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Tapi tidak mau, tetap masuk. Di sini peran seorang ibu sangat dibutuhkan. Datang ibunya, bilang, wahai anakku, itu ayahmu
asli wujudmu dari air mani ayahmu Allah Ta'ala menciptakan kamu nak. Jangan nak, sudah cabut perkaranya dari pengadilan, tetap bersikeras sana. Nah, ini kalau orang yang mokong ini repot gitu. Kalau sampai teliti, orang yang mokong-mokong itu orang yang tidak sholat subuh atau sudah sholat subuh langsung tidur. Top ini Pak, ini Pak. Atau sudah sholat asar, yang paling banyak orang yang sudah sholat subuh langsung tidur. Tidak boleh, karena Nabi mengatakan yuridul humuk, mewariskan kemokongan. Tidak boleh. Makanya sudah sholat subuh itu sampai zikir wirid demi Allah, sampai tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan hidup kecuali sampai duduk zikir kepada Allah sampai matahari terbit, dan itu adalah samatul jannah. Itu ada sepoi-sepir angin dari surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayanya bagaimanapun sampai punya aset, sampai tidak akan merasakan kenikmatan hidup seperti kalau sampai duduk zikir sampai matahari terbit, sampai lakukan zikir kepada Allah, karena pahalanya haji dan umrah secara sempurna. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, kalau sudah Anda merasakan nikmat nasamat, sepoi-sepoi angin dari surga yang diberikan oleh Allah kepada hati kita masuk ke dalam iman kita, sampai tidak akan pernah meninggalkan kenikmatan itu, sudah tetap tidak mau. Akhirnya ibunya berkata begini, sudah, kamu tidak mau cabut perkaranya? Enggak Bu, saya tidak mau. Wes kamu pikir-pikir lagi. Nah, ibunya masih sayang sama anak ini. Setelah berkali-kali diberi peringatan, lalu ibunya angkat suara. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, kamu dengan saya sampai di sini sudah. Coba bayangkan kamu. Nah, itu kenapa ibu itu sampai berbuat begitu? Karena ini sudah melampaui batas. Ayah kandungnya yang merawat, membiayai, memberikan perlindungan sampai besar, gara-gara dunia, subhanallah, apa yang terjadi saudara? Akhirnya lambat laun keberkahan rezeki anak ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh dari tempat yang tinggi sampai terprosok. Tetangganya bilang sampai mau bayar listrik tidak punya uang. Nah, untuk bilangin mestinya seorang ayah ini, ayah uang saya, mau apa? Fodol ayah. Ayah yang biasa tidak mungkin mau ngambil semua uangnya ayah, anak-anaknya. Karena tahu anaknya juga kepingin biaya, kepingin apa, itu ada. Ini saudara, dari hubbud dunya raqsu kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia, biang keroknya permasalahan, biang keroknya permusuhan. Kalau sudah dunia masuk dalam hati, sudah tidak ada harganya kekeluargaan, dan tidak ada tingginya antara halal dan haram, saudara. Saudara ribut dengan saudaranya, saudara kandung ya Pak. Banyak gara-gara setelah diteliti di situ ada harta yang di dalamnya. Teman dengan teman berpisah, ternyata di dalamnya ada harta. Antara pemerintah dengan pemerintah sampai perang, Pak. Irak dengan Kuwait itu permasalahannya karena ada sumber minyak, perbatasan antara keduanya. Sampai perang, sampai penderitaannya dirasakan oleh orang Irak dan Kuwait sampai hari ini. Ribuan yang mati gara-gara dunia. Makanya pernah sekali waktu seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jarrah datang dari Bahrain, membawa satu karung uang dinar. Lalu ada pengumuman bahwa uang itu akan dibagikan oleh Rasulullah pada pagi harinya. Pertamanya sholatnya cuma 4 soft. Begitu ada berita sampai keluar tempat parkir sana penuh orang datang. Ada berita, coba diumumkan besok ini. Habib Hashim mau bagikan per orang 100.000. Materi sampai gaduh kan? Kenapa? Karena ini lihat dunia. Tapi kalau dikatakan Habib Hashim akan mengajarkan seseorang dengan jaminan 100% yang izin Allah,
orang-orang itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya alhamdulillah, paling ya ini aja Pak. Padahal biayanya haji dan umroh itu 1 juta kali 100.000 Pak. Manusia itu senang yang langsung Pak, senang yang instan Pak. Malah mie instan itu laku laris Pak. Yang disopir dikasih air panas. Nah ini selesai. Manusia itu mau begitu. Innal insana khuliqa ajula. Khuliqal insana ajula. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa, tidak mau berpikir panjang. Makanya Pak, dengar baik-baik ucapan Habib. Kalau nafsu sampean ini sudah membeli akal, nafsu sampean sudah mengalahkan akal, maka yang akan dilihat oleh nafsu adalah bentuk. Syakal bentuk. Bagaimana bentuknya, bagaimana dunianya, bagaimana segala macam. Nanti dia akan masuk ke dalam lautan kehidupan yang mengerikan. Dan di sana akan dicabik-cabik oleh ular, oleh buaya dan sebagainya. Karena di dalamnya ada syahwat dan nafsu. Akan dijual di pasaran syahwat, nafsu. Tidak akan menyesal nanti pada kemudian hari. Tapi saudara, kalau akal yang mengalahkan nafsu, maka akan dihiasi dengan ilmu. Tidak akan berbuat kecuali kepada kebaikan, saudara. Sudah. Begitu ada pengumuman Rasulullah mau bagi duit, full masjid, penuh masjid. Begitu penuh, Rasulullah setelah sholat subuh, selesai sholat subuh, kata Rasulullah, saya mengira engkau telah mendengar bahwasanya Abdullah bin Jarrah ini, Ubaidillah bin Jarrah akan membagi-bagi uang. Abshiru, kata Rasulullah, kasih kabar gembira, jangan khawatir, saya bagikan uang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma dunya akhsha alaikum, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak takut kamu miskin, kata Rasulullah. Saya tidak takut umatku miskin, tidak. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Saya takut kamu menjadi kaya. Saya takut kamu punya aset dan punya uang yang banyak. Ini ditakutkan bukan karena uangnya banyak ditakutkan, bukan, takut perubahan yang diakibatkan punya uang itu. Fatatanafasuha kama tanafasuha. Nanti kamu akan timbul persaingan seperti persaingannya man kana qablakum. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Nanti dunia itu akan memusnahkan kamu sebagaimana memusnahkan kaum-kaum sebelumnya. Ini makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya. Apakah saya tidak boleh mau dunia? Cari dunia. I'mal dunya ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu hidup bermiliar-miliar tahun. Tapi dicari dengan cara yang halal. Kalau sudah cinta Pak, namanya cinta udah buta. Mau menipu orang, mau palsu, mau apa segala macam, terburu-buru. Manusia terburu-buru menjadi kaya. Segala sesuatu ada prosesnya Pak. Setiap segala sesuatu yang terburu-buru, ambil uang di bank, ambil pinjaman, tutup sana, ingin cepat kaya. Dia tidak terpikirkan bahwasanya cara yang dia lakukan itu adalah bom waktu ranjau yang akan memasukkan dirinya kepada satu kehancuran, saudara. Filsafahnya begini. Ada orang melihat kepompong, tahu kepompong sampai? Ragun, tahu kepompong sampai? Apa? Ulat. Tapi kira pisang goreng lah. Soalnya pas aku jaga tukang itu dari pisang goreng berapa tahun. Ulat yang mengelilingi daun. Di situ ulat. Dengar baik-baik ucapan Habib ini. Jadi ilmu sampean, pegangan sampean. Sudah. Begitu kepompong itu daunnya jatuh, dilihat kepompong itu masih dikelilingi oleh sabut yang ada sama dia. Kepompong ini menunggu sinar matahari H2O agar dia punya tulang-tulang ini kuat untuk terbang. Mulai keluar kepalanya,
mulai keluar sayapnya, sudah mulai menjadi kupu-kupu. Ya, tidak bisa terbang masih, karena harus menyerap sebanyak mungkin H2O ini, matahari ini, supaya kuat baru bisa terbang. Datang Pak Sakur sakno iki, diambilkan gunting, daunnya dipotong, keluar kupu-kupunya ini. Tapi keluarnya untuk apa? Keluarnya untuk mati. Begitu keluar terbang sekali dua kali tidak kuat, lama-lama bagaimana? Mati, karena belum waktunya ini. Kalau belum waktunya, dikatakan inna likulli syai'in fi waqtihi jamil. Segala sesuatu kalau sudah pas waktunya pasti indah. Sampean juga begitu. Tidak boleh terburu-buru. Sampean boleh sholat isya sebelum waktu mau masuk isya. Tidak boleh biar sampean mau sholat 1000 rakaat mengkotori sholat isya, sampean tidak boleh, karena belum waktunya masuk. Tidak boleh begitu. Dengan orang yang haji berbulan sampai di Mina, sholat subuh jam 3:30, padahal subuhnya jam 4. Karena dia seorang gubernur di depan rakyatnya, kamera bekerja, televisi live langsung ke negerinya sana. Sholat, ngotot ini saya. Saya menegur langsung, nggak bisa sudah dia menempati dirinya imam. Apa aja? Boleh tahu baik. Tolak. Wah ini rakyatnya sholat semua 2 kloter ini. Sudah sholat selesai, apa itu? Salam apa itu? Saya memang teman saya, berangkatnya sama saya Pak Gubernur. Saya bilang, Bim, enggak, maaf. Kenapa? Itu masih sholawat tuh. Subuh belum masuk, Bim. Antum sholat subuh. Ada apa sama aja, nggak apa-apa loh. Sama aja, boleh. Apa sama saja. Akhirnya saya laporkan ke guru saya. Memang begitu Hashim. Kalau orang itu sudah gila dengan jabatan, dia akan lupa dengan segalanya. Ini subuh kita masuk juga subuh. Ini berat karena cinta terhadap dunia agar namanya harum, tapi salah kaprah. Begitu. Subhanallah, kepompong tadi akhirnya mati karena terlalu terburu-buru. Makanya pengertian yang jelas, seorang ayah bilang, nah ojo kawin dhisik nak durung ono penggawean. Betul tidak? Jadi gampang-gampang aja oleh ini. Maksudnya apa seorang ayah, seorang ibu mengatakan seperti itu? Supaya perkawinan ini langgeng. Kenapa? Karena di Al-Quran dijelaskan innama amwalukum wa auladukum. Coba didahulukan duit dulu, baru anak. Kenapa? Karena sebabnya anak itu uang. Kalau mau kawin kan diobong, tidak ada kawin Pak. Mau kawin tidak punya uang, terus sampai tidak punya kelebihan apa-apa. Al-Quran tidak hafal, hadis tidak hafal, ini tidak hafal. Tidak bisa. Kelebihan-kelebihan itu yang menutupi kekurangan sampean, anak-anak sampean. Nah, bekerja dulu baru menikah. Kenapa? Karena seorang istri ini butuh biaya, butuh untuk hidup, butuh belanja, butuh seperti orang-orang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar langgeng perkawinannya ini dipopang dengan ekonomi tadi. Tidak ada kerjaan, tidak ada apa, mengharapkan apa? Ada lama itu Pak. Ada lama. Karena pemberian ini yang sifatnya diberi oleh seseorang atau hadiah atau apa, tidak kontinu Pak. Itu maksudnya sampai cinta terhadap dunia ini sumber dari malapetaka, saudara. Kalau sampai dunia ditaruh di tangan, maksudnya apa itu taruh tangan? Kalau sampai punya kewajiban, ya bayar. Sampai punya zakat, bayar. Sampai sudah mampu untuk haji, haji. Itu maksudnya. Hubbud dunya rasulul khati'ah. Cinta terhadap dunia sumber dari segala macam kehancuran, saudara. Seorang saudara tidur satu atap, cinta bersama-sama orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, tahu-tahu ribut warisan sampai bacok-bacokan ini. Sampai ribut, sampai putus hubungannya. Karena dari dunia ini dia tidak tahu apa hakikatnya dunia. Dunia datang kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk mengganggu para wali-walimu.
Kata Allah dalam satu hadis qudsi, semenjak aku ciptakan engkau, aku tidak pernah melihatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku akan berikan izin keleluasaan kau untuk menghancurkan, untuk menipu, untuk menguasai para wali-waliku. Pergilah hai dunia yang engkau tidak ada arti dan harganya sedikit pun. Allah ini Pak, semenjak menciptakan dunia belum pernah melihat dunia. Kenapa? Karena tidak ada harganya di hadapan Allah. Orang yang mempunyai dunia yang banyak belum tentu derajatnya di hadapan Allah tinggi, saudara. Dunia bukan satu ukuran kedekatan seseorang dengan Allah. Korun ini kan orang sokingan apa ya? Bedros nikah, Yoros nikah. Orang Yahudi yang menguasai ekonomi dunia sekarang, tapi Yahudi orang kafir, saudara. Bukan satu ukuran, saudara. Terakhir, saudara, dengar baik-baik cerita ini. Nabi Allah Isa ini kan orang yang paling zuhud setelahnya Rasulullah SAW. Kalau tidur dia dengan tangannya, kadang tidur pakai bantal batu. Didatangi sama Jibril, ya Isa,